Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delistari, 1916 0055, jurusan Pendidikan Islam anak segini dari Kawan Malimba Malang, akan menjelaskan tentang pola pengasuhan dari 3 narasumber yang telah saya wawancara sebelumnya. Dan tentunya ketiga narasumber tersebut memiliki perbedaan mengenai pola pengasuhannya, terus cara mendidiknya, pembiasaan, dan lain sebagainya. Ada yang keras mendidiknya, ada yang sangat sabar. Nah, untuk itu saya akan menjelaskannya satu persatu secara bergantian dari ketiga narasumber yang telah saya wawancarai. Baik, saya akan memperkenalkan narasumber yang pertama, yakni beliau. Nah, beliau itu dulu juga lulusan dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Dan sekarang beliau itu menjadi wirausahawan produk wedang sari. Nah, wedang sarinya itu terbuat dari bahan-bahan alami seperti rempah-rempah dari cengkeh, terus palam, dan lain sebagainya itu. Tujuannya, kata beliau itu untuk menjaga daya tahan tubuh di masa pandemi ini, dan sekarang sudah terjual di berbagai negara seperti seperti di Hong Kong dan Malaysia, sudah tersebar di sana. Terus beliau juga menjabat di Nahdlatul Ulama sebagai Wakbid 5 Ibnu di Kabupaten Trenggalek. Nah, mengenai pola pengasuhan yang diberikan oleh orang tua, itu beliau dididik dari kecil sedikit keras kata beliau. Nah, akan tetapi kerasnya itu sewajarnya. Kalau melakukan sesuatu yang kurang benar, misalnya dia itu dipukul dan dicubit. Nah, untuk pengenalan budayanya ini, Kak Rozak dikenalkan budaya Jawa, tapi diintegrasikan dengan budaya yang ada di pesantren. Nah, jadi ayahnya itu juga mengajar di pondok pesantren. Jadi budayanya itu dikolaborasikan dengan budaya pesantren. Diajarkan kebiasaan-kebiasaan yang ada di pesantren. Dan misalkan ayahnya itu sedang mengajar santri-santrinya, beliau itu diajak dan duduk di sisinya. Kemudian untuk pola hidup sehat itu Kak Rusyak sudah dibiasakan dari kecil selalu harus mencuci tangan sebelum makan, terus minum susu sebelum tidur, terus bersih-bersih, tempatnya itu harus ditempatkan sesuai tempatnya, barangnya ini harus disesuaikan dengan ini, gitu. Pokoknya harus teratur, rapi, dan harus sesuai tempat peletakannya. Dan untuk yang saya kagumi dari Kak Rozak ini, beliau menerapkan dawamul wudu. Dawamul wudu itu menjaga wudu. Jadi jika kita itu najis, batal wudunya itu wudu lagi. Najis wudu lagi sampai akhirnya seakan-akan tidak najis sama sekali. Dan itu menurut saya Masya Allah. Kan karena tidak banyak orang yang batal terus wudu lagi, selain pas waktunya sholat saja. Nah, terus untuk cara strategi dalam pemecahan masalah dalam keluarganya Kak Rozak ini, itu sebenarnya kata beliau itu jarang ada masalah katanya. Tapi kalau andaikan ada masalah itu diselesaikan dengan cara didiamkan dahulu, terus biar suasana emosionalnya itu meredam, dan setelah itu dibicarakan dengan bersama-sama. Nah, untuk pemberian contoh dari orang tua kepada anaknya ini, Kak Rozak diberikan contoh seperti sholat berjamaah, terus bersih, jadi orang itu yang resian, yang bersihan, sesuai barang itu sesuai dengan tempatnya, harus rapi, nggak boleh berserakan. Dan ada juga
Nah, ini ayahnya beliau itu kan suka bunga. Nah, itu sebelumnya Kak Rozek ini itu nggak suka bunga, tapi lama-kelamaan dia itu meniru dan menyukai bunga karena melihat prosesnya eh, me, apa ya itu menanamnya, terus proses tumbuhnya, terus proses pembuahannya itu baru saya jadi suka bunga karena ayahnya melakukan semua hal itu. Terus untuk mengenai sopan santun, beliau senantiasa selalu diajarkan sopan santun dari kecil. Dan untuk ini apa reaksi ketika Kak Rozek itu melakukan suatu kesalahan, reaksinya antara kedua orang tuanya ini tuh saling berbeda. Jadi ketika Kak Rozek kecil, ayahnya itu cenderung lebih keras, lebih tegas, dan ibunya itu cenderung lebih lembut. Namun akan tapi seiring berjalannya waktu, Kak Rozek menjadi remaja ini malah kebalikan. Orang tuanya yang bapaknya jadi lembut, terus ibunya itu jadi sedikit cerewet. Sedikit cerewet kalau Kak Rozek itu sudah menginjak usia remaja. Nah, dulu pas waktu kecil itu Kak Rozak pernah berbicara kata kotor ya. Berbicara kata kotor itu ayahnya langsung menampar bibirnya. Sampai akhirnya sekarang kata beliau yang dia rasakan itu eh, sudah tidak berani lagi untuk melakukan sesuatu kesalahan seperti berkata kotor itu tadi. Dan untuk motivasi yang diberikan oleh orang tua kepada Kak Rozak ini yaitu adalah tekun. Kata beliau, sesuatu yang kita pilih, yang sudah kita pilih itu harus kita tekuni, apapun itu. Orang tua beliau itu tidak memaksakan harus memilih ini ataupun harus memilih itu. Namun sesuatu yang kita pilih itu harus ditekuni. Jadi motivasi satu-satunya yang dia pegang itu adalah ketekunan. Dan untuk prinsip hidupnya itu beliau selalu memegang secara agamis. Maksudnya dimanapun kita berada, kita itu harus melaksanakan sholat, tidak meninggalkan sholat. Nah, kemudian kemudian tadi apa namanya Kak Rozak ini berprinsip untuk selalu membantu orang lain, apapun itu karakternya orang lain, apapun itu jahatnya orang lain kepada kita, kita harus selalu senantiasa menolong seseorang itu tanpa memandang bulu. Jadi kita itu harus welas asih kepada seseorang, orang lain. Nah, untuk kedisiplinan, Kak Rusek ini selalu tertata rapi ya kedisiplinannya mulai dari kecil itu sudah tertata rapi. Jadi waktunya ini ya ini, waktunya itu ya itu, waktunya main ya main, waktunya belajar ya belajar, ngaji ya ngaji, terus sampai akhirnya sampai beliau dewasa itu sudah bisa memanage waktunya untuk melakukan sesuatu tadi. Dan beliau itu sekarang punya project dan projectnya itu lumayan ya banyak yang berkecimpung di NU, terus yang di dunia bisnis iya, terus di dunia pendidikan juga iya. Itu beliau membuat seperti apa namanya to-do list. Jadi targetnya 1 tahun apa, 1 bulan apa, besok mau melakukan ini, besok mau melakukan itu beliau tulis secara berurutan agar tidak berantakan. Ya, meskipun nanti ada 1 atau 2 hal yang miss, maksudnya itu tidak terlaksanakan karena beliau kecapean atau terdapat kendala yang lainnya. Nah, baik teman-teman, sekarang berlanjut ke narasumber yang kedua, yakni beliau. Nah, beliau ini bisa dipanggil Mbak Fitri. Nah, Mbak Fitri ini dulu juga alumni UIN Maulana Malik Ibrahim dan mengambil jurusan sastra Arab, Masya Allah. Sekarang beliau sudah punya 3 anak yang masih kecil dan juga menjaga toko di rumahnya dan
melaksanakan dan menjalankan bisnis. Dulu bukan dulu sih, pas kemarin itu saya pernah tinggal di rumahnya Mbak Fitri, nginep di rumahnya beliau itu. Dan saya itu melihat melihat pola pengasuhan yang diajarkan kepada ketiga anaknya tersebut itu seperti Masya Allah lah. Saya itu apa ya, belum pernah melihat, maksudnya jarang melihat anak-anak tiga itu yang berantem, dan di sana itu kayak tenang, anaknya itu nggak rewel, terus anaknya itu ya bermain sendiri, padahal anak-anak kecilnya itu tadi masih berumuran balita, balita yang misalnya yang kecil sendiri itu masih berumur 2 tahunan setengah, terus yang kedua itu masih berumur kalau nggak salah 4 tahun, dan yang kakaknya itu yang pertama masih berumur berapa ya, kalau nggak salah 5, pokoknya masih di usia preschool, masih di usia TK, dan mereka itu bermain bersama-sama dan tidak ibu-ibu dan tidak merengek seperti itu, dan saya kok bisa ya anak ini begitu gitu. Nah, untuk pola pengasuhan yang diberikan orang tua terhadap Mbak Fitri ini, dulunya Mbak Fitri itu dididik dengan sangat keras oleh ibunya. Jujur, beliau itu katanya kalau melakukan kesalahan digebukin, terus ya pokoknya keras lah, dijewer, terus pokoknya kekerasan fisik lah. Dan dari sini kita melihat bahwa pengasuhan yang diberikan oleh orang tua terhadap Mbak Fitri itu dinamakan otoriter. Nah, akan tetapi berbeda dengan ayahnya beliau. Ayahnya beliau itu mendidik Mbak Fitri itu dengan secara sabar, sabar banget. Kalau katanya itu ayahnya nggak pernah marah-marah gitu. Namun yang ibunya itu yang kasar. Pokoknya didikan dari orang tuanya Mbak Fitri, terutama ibu itu sangat keras, dan pokoknya harus nurut, tidak boleh membantah, pokoknya harus ini, harus itu. Sedangkan kalau dari bapak itu cuma sabar banget, tidak pernah menuntut Mbak Fitri. Nah, untuk pengenalan budayanya ini kata Mbak Fitri, budayanya itu sangat kental. Jadi misalkan ada mbah-mbah atau orang tua yang sudah meninggal itu ada yang namanya 7 hari, terus ada yang namanya 40 hari, 100 hari, mendak 1, mendak 2, dan seterusnya itu ada yang namanya acara selamatan. Nah, untuk bayi-bayi juga gitu, bayi-bayi yang baru lahir, terus bayi yang 3 bulan, 7 bulan, terus 1 tahun sampai 2 tahun itu masih diadakan selamatan. Dan selamatan ini masih berlaku untuk anak Mbak Fitri juga yang pertama. Dan untuk anak yang kedua dan yang ketiga ini, Mbak Fitri sudah tidak menggunakan lagi budaya seperti itu, budaya yang ada selamatan-selamatannya itu. Beliau itu sebenarnya tidak menolak sepenuhnya, itu enggak, tapi selamatan itu sebenarnya juga bagus untuk silaturahim, terus untuk sedekah, terus untuk menjalin sosial, itu juga bagus. Namun kedua orang tua Mbak Fitri ini itu tidak memaksakan harus mengikuti acara selamatan tersebut, harus mengadakan acara selamatan untuk anak-anaknya. Beliau itu ngerti sejarah selamatan itu dari mana, tapi tidak dipaksa untuk harus membuat acara selamatan tersebut. Kemudian untuk strategi pemecahan masalah di sini Mbak Fitri diajarkan untuk menimbang. Artinya menimbang di sini itu dilihat apa baiknya, terus apa buruknya, dan mencari solusi, misalnya A, B, C, D. Nah, A, B, C, D-nya itu ada solusi yang baik atau enggak di dalam situ. Nah, kalau ada solusinya, salah satu A, B, C, D tersebut itu bisa diambil. Dan jika sudah memilih salah satu ABCD-nya tersebut, kita juga harus mengambil konsekuensinya yang ada, resikonya yang ada dari pengambilan keputusan tersebut.
Nah, seperti halnya beliau tuh dia tuh mempunyai masalah dalam pekerjaan atau sekolah. Dia itu memikir apa dan orang tuanya itu memikir apa. Nanti digabungkan dan akan menjadi sebuah apa ya yang harus ditimbang, dan dalam bahasa Jawanya itu pokoknya lek wani ngambil pokoknya ya wani apa itu me apa ya Allah istilahnya, pokoknya istilahnya tuh kalau bisa, kalau mau ambil dan berani ambil itu harus diambil dan harus menerima konsekuensinya tersebut, harus menerima resiko apa yang diambil. Nah, kemudian untuk pola hidup sehat, Mbak Fitri ini sudah diajarkan dari kecil mencuci tangan sebelum makan, terus juga dari SD kelas 1 itu Mbak Fitri sudah diajarkan untuk mencuci baju sendiri. Jadi setiap 2 hari sekali itu Mbak Fitri selalu mencuci baju seragam-seragamnya. Terus Sabtu atau Minggu itu beliau juga mencuci sepatu-sepatunya, terus mencuci kaos kakinya, dan itu menurut beliau rajinan beliau dulu daripada anak-anak zaman sekarang. Nah, terus selain itu wajib mandi pagi dan sore, terus memakai bedak, terus menyapu halaman pagi dan sore, seperti itu. Oh ya, untuk pemenuhan gizinya itu beliau pas dulu waktu kecil itu tiada hari tanpa ikan laut. Jadi setiap hari itu ada ikan laut terus, tapi dia itu tidak suka makan sayur, dan bahkan ibunya itu membuat jajanan yang terbuat dari sayur agar protein dan juga nabatinya itu terpenuhi. Nah, selain itu juga setiap pagi itu beliau juga minum susu, terus tidur yang cukup, dan seperti itu. Dan untuk selanjutnya yaitu pemberian contoh. Pemberian contohnya ini Mbak Fitri selalu diajarkan dengan hemat, bersifat hemat. Untuk terus rajin menabung sampai akhirnya ibunya itu mengikutkan pada sebuah arisan gitu. Terus jadi kalau disimpan di rumah, disimpan di rumahnya sendiri, diletakkan di mana gitu, itu akan beresiko terambil uangnya. Jadi dititipkan ke arisan, dan bahkan saking hematnya itu pokoknya kemana-mana harus bawa bekal sendiri, terus biar nggak jajan. Terus kalau ada pasar malam gitu, Mbak Fitri tidak pernah dibelikan mainan-mainan, tapi mainan itu ada tapi tidak yang mahal-mahal, dan itu menurut beliau itu sudah cukup. Lalu, untuk mengenai sopan santun ini, Mbak Fitri selalu diajarkan untuk sopan santun dari kecil, terutama ketika kita sedang bertamu atau sedang ada orang yang bertamu ke rumah kita, ada orang yang tamu atau kita bertamu gitu maksudnya. Itu kita harus salim kepada tamunya tersebut, terus membuatkan minuman. Kalau berbicara itu dengan tata krama, sopan santun, dan kita itu harus menunduk apabila berjalan di depannya. Lalu untuk Mbak Fitri, jika melakukan kesalahan, reaksi orang tuanya itu adalah, terutama ibunya itu sangat keras. Jadi jika Mbak Fitri melakukan kesalahan, ibunya ya selalu marahi dulu. Terus kalau nggak gitu ya dijewer, terus dipukul, terus digebuki, pokoknya semacam itulah. Dan berbeda lagi dengan bapaknya itu sabar, selalu dinasehati, pokoknya nggak boleh ngulangin lagi. Tapi kalau yang ibunya itu ya gitu, keras banget katanya. Nah, kemudian untuk motivasi yang telah diberikan oleh orang tua kepada Mbak Fitri ini adalah sikap jujur. Jujur meskipun kita berada dimanapun. Nah, kita juga harus membantu orang lain. Terus untuk prinsipnya itu sama seperti motivasi yang di atas tadi.
Jadi kita itu harus jujur kepada orang lain, harus membantu sesama, terus jangan lupa melaksanakan sholat dimanapun kita berada, dan juga jangan lupa sedekah, berbagi kepada seseorang yang membutuhkan, dan sesama manusia. Kita juga harus berbuat baik kepada siapapun itu, tidak memandang bulu, tidak memandang jahatnya mereka kepada kita. Kita itu tetap harus berbuat baik. Dan yang terakhir untuk kedisiplinan, yaitu pasti Mbak Fitri selalu senantiasa diajarkan tentang kedisiplinan, karena ibunya Mbak Fitri itu memang seseorang yang sangat keras dalam mendidik, seseorang yang sangat keras dalam mengasuh, apa-apa harus nurut, apa-apa harus mematuhi perintah beliau. Maka Mbak Fitri ini cenderung disiplin, pokoknya harus gini, pokoknya harus gitu. Dan juga beliau itu bersekolah di pondok, maksudnya juga tinggal di pondok pesantren pas waktu itu. Dan oleh karena itu sikap kedisiplinannya itu juga terbangun di pondok tersebut. Baik teman-teman, sekarang sudah mencapai yang terakhir, yaitu narasumber ketiga, yaitu beliau. Nah, beliau ini bisa dipanggil Kakak Wahyu. Saya memanggilnya Kakak Wahyu karena sebenarnya beliau itu masih sepupu saya. Terus beliau itu memang menjadi motivasi saya dari dulu. Dari dulu itu saya kayak menjadikan beliau itu idola gitu. Pokoknya dia itu selalu belajar dan belajar. Beliau itu rajin membaca, terus menang dalam segala hal, lomba itu selalu menang, terus selalu juara 1, dan pokoknya Masya Allah lah, saya itu masih ngefans sampai sekarang karena menurut saya keberhasilannya itu sudah tercapai, dan pokoknya itu membuat saya itu jadi semangat ya, walaupun kapasitas otak seseorang itu berbeda-beda, namun itu bisa menjadi motivasi untuk belajar, untuk semangat. Semoga saja nanti bisa mengikuti jejak beliau walaupun tidak sama persis apa pekerjaannya. Nah, itu sekarang beliau bekerja di Jamkrindo Syariah sebagai pegawai keuangan yang menjabat menjadi manajer keuangan di Jamkrindo Syariah tersebut. Sekarang beliau tinggal bersama istrinya di kota Makassar, jauh sekali. Dan saya sempat terharu kadang-kadang beliau mengapa sepandai itu, sepintar itu, dan kok aku enggak gitu. Dan beliau itu sangat baik terhadap orang, sangat menyayangi sesama, dan beliau itu memang seseorang yang sangat jujur pada siapapun. Dan pokoknya dia itu rendah hati, dermawan, dan beliau itu menyukai sesuatu yang sederhana, tidak mewah-mewah, tidak memakai sesuatu yang mewah, yaitu menunjukkan kesederhanaan. Nah, kemudian untuk pola pengasuhan yang diberikan oleh orang tua terhadap Kakak Wahyu ini, beliau dididik dengan sabar, penuh kasih sayang, dan penuh perhatian, dengan tujuan agar anak-anaknya tersebut bisa mematuhi perintah dari orang tua, bisa berbakti kepada orang tua. Nah, kemudian mengenai pengenalan budayanya ini, Kakak Wahyu ingat salah satu istilah yang mengenai budaya Jawa. Istilahnya itu seperti ini. Ajining diri gumantung ing lati, ajining raga gumantung ing busana. Jadi maksudnya itu seseorang yang paling baik itu tergantung apa yang diucapkan dan tergantung pada apa yang dipakai seseorang. Jadi seseorang itu kehormatannya dilihat dari apa yang kita ucapkan dan apa yang kita pakai. Nah, seperti itu.
Nah, kemudian untuk strategi penyelesaian masalahnya ini, dalam keluarga Kakak Wahyu itu selalu diajarkan dengan menyelesaikan masalah dengan secara mufakat atau musyawarah. Hal ini juga tertuju pada budaya Jawa, karena budaya Jawa itu harus saling gotong royong, terus harus saling rukun, harus saling membantu. Nah, oleh karena itu, dalam penyelesaian masalah itu harus dilakukan secara kekeluargaan. Kemudian untuk pola hidup sehat ini, orang tua Kakak Wahyu juga sudah menerapkan pola hidup sehat sejak kecil. Nah, jadi sebelum makan itu harus mencuci tangan dahulu, terus harus berdoa dulu, terus selain itu pemenuhan gizinya itu insya Allah sudah tercukupi seperti protein dan hewani, nabati, terus minum susu setiap hari agar bisa tumbuh menjadi sosok yang jiwanya sehat dan memiliki jiwa yang kuat. Seperti itu. Kemudian untuk pemberian contoh dari orang tua Kakak Wahyu terhadap Kakak Wahyu ini adalah salah satunya seperti tadi contoh pola hidup sehat. Jadi setiap hari itu harus makan yang teratur, makan tepat waktu 3 kali sehari agar nutrisinya terpenuhi dan menjadi sehat secara rohani dan jasmani. Terus selain itu yang dicontohkan dari orang tua kepada beliau itu adalah rajin membaca. Jadi setiap ada waktu luang, setiap ada waktu kosong itu harus kita sempatkan untuk membaca apapun itu yang terjadi. Jadi jadi agar tujuannya untuk memperluas wawasan dan hasanah ilmu pengetahuan. Kemudian untuk sopan santun, Kakak Wahyu ini sudah diajarkan dari kecil mengenai tata krama, nilai moral, terus etika baik dan buruk agar kita selalu bersikap baik dan bertingkah laku yang baik saat kita berada di antara orang lain, saat kita berhadapan dengan orang lain. Kemudian untuk bagaimana reaksi orang tua ketika Kakak Wahyu ini melakukan sebuah kesalahan, yakni dengan memberikan teguran. Jadi orang tua beliau itu memberikan teguran dalam artian teguran ini tidak selalu suatu hal yang harus ditakuti oleh anak. Jadi tegurannya itu berupa nasihat-nasihat, terus bukan berarti sebuah kekerasan, dan harus dipahami lagi teguran ini akan menjadikan seseorang bisa memahami apa itu hal baik atau buruk, dan teguran itu tidak selamanya bersifat keras, tidak selamanya bersifat yang untuk membuat anak down. Nah, selanjutnya untuk motivasi yang diberikan oleh orang tua kepada Kakak Wahyu ini adalah sebuah usaha dan kerja keras. Namun usaha kerja kerasnya itu harus diniatkan untuk beribadah, diniatkan untuk lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua kerja keras dan usaha ini semata-mata bukan hanya mencari materi dan harta duniawi saja, namun juga harus berpikirnya seperti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk untuk agar nanti rezekinya itu bisa berkah, halal dan diridhoi dalam aspek kehidupan. Nah, dan untuk prinsip ini yang diajarkan oleh orang tua kepada Kakak Wahyu ini adalah kejujuran dan integritas. Karena sejatinya kejujuran dan integritas ini itu sudah menjadi sifat alamiah setiap orang, namun harus ditanamkan, harus ditumbuhkan sejak dini. Karena jika kita menerapkan kedua hal tersebut akan bisa mengantarkan kepada rezeki yang baik, terus rezeki yang berkah, halal, dan agar perbuatan-perbuatan buruk, sifat-sifat yang buruk itu tidak akan menempel kepada diri kita. Nah, kemudian untuk yang terakhir yaitu kedisiplinan itu, orang tua Kakak Wahyu selalu mengajarkan
disiplin dengan cara bangun pagi dan sholat subuh. Karena secara sederhana, sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari itu dimulai dari terbitnya matahari waktu pagi dan bangun pagi, karena itu juga waktu yang sangat tepat untuk memelihara kesehatan mental dan bisa untuk cepat mempersiapkan waktu-waktu kita untuk melaksanakan sesuatu. Dan kita juga akan insya Allah mendapatkan ilmu yang lebih berkah dari bangunnya pagi. Nah, oleh karena itu, disiplin yang sederhana yang diajarkan oleh orang tua Kakak Wahyu ini adalah bangun pagi. Baik, alhamdulillah demikian penjelasan tentang pola pengasuhan yang diberikan oleh 3 narasumber tadi. Nah, jadi di sini saya simpulkan bahwa setiap orang tua itu memiliki tujuan masing-masing. Meskipun beliau itu mengajarkan anaknya, mendidik anaknya secara keras, mendidik anaknya secara sabar, namun di situ orang tua juga memiliki sebuah tujuan agar anaknya menjadi seseorang yang hebat, seseorang yang berhasil. Nah, oleh karena itu saya juga menyimpulkan bahwa semua anak, semua orang itu istimewa, semuanya itu memiliki bakat dan kreativitas masing-masing. Namun dari sini, dari lingkungan dan juga budaya itu sangat-sangat mempengaruhi apa yang dialami oleh anak. Nah, selain itu, orang tua dari ketiga narasumber ini adalah sangat-sangat hebat karena telah mendidik anaknya, mengasuh anaknya sampai menuju keberhasilan. Dan tentunya orang tua dari ketiga narasumber ini pasti sangat bangga dengan apa yang telah dicapai. Baik, demikian dari saya. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.